Halo teman-teman, ketemu lagi pada kuliah isu lingkungan dan manajemen kebencanaan. Kali ini kita akan membahas tentang jasa lingkungan atau ecosystem services. Manusia adalah salah satu komponen ekosistem. Baik dominan atau tidak di satu wilayah, manusia bergantung pada sifat-sifat ekosistem dan jaringan interaksi antar organisme serta di dalam dan di antara ekosistem untuk mendapatkan makanan sama seperti spesies lainnya. Ketika organisme dan lingkungan fisiknya berinteraksi satu sama lain, mereka akan menghasilkan, memperoleh, atau menguraikan biomasa dan senyawa berbasis karbon atau organik yang terkait dengannya. Mereka juga memindahkan mineral dan air, sedimen, dan tanah ke dalam dan di antara organisme dan kembali lagi ke lingkungan fisik. Tumbuhan darat juga mengangkut air dari tanah ke atmosfer. Dalam menjalankan fungsinya, mereka menyediakan bahan bagi manusia dalam bentuk makanan, serat, dan bahan bangunan, serta berkontribusi terhadap pengaturan kualitas tanah dan air. Hubungan-hubungan ini secara umum terdengar sederhana, namun pada kenyataannya sangat kompleks karena setiap spesies memiliki kebutuhan unik untuk hidup, dan setiap spesies berinteraksi dengan lingkungan fisik dan biologis. Gangguan yang terjadi akhir-akhir ini, yang terutama didorong oleh aktivitas manusia, telah menambah kompleksitas dengan mengubah sifat lingkungan tersebut. Oleh karena itu, konsep ekosistem yang sangat penting dalam memahami sifat kehidupan di bumi sebenarnya merupakan pendekatan penelitian dan pengelolaan yang relatif baru. Ekosistem tidak hanya kompleks organisme, tapi juga seluruh kompleks faktor fisik yang membentuk apa yang kita sebut sebagai lingkungan. Lingkungan adalah kompleks dinamis, komunitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta lingkungan tak hidup yang berinteraksi sebagai satu unit fungsional. Keanekaragaman hayati dan ekosistem merupakan konsep yang berkaitan erat. Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai variabilitas di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk antara lain ekosistem darat, laut, dan perairan lainnya, serta kompleks ekologi di mana organisme tersebut menjadi bagiannya. Hal ini mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman merupakan ciri struktural ekosistem, dan variabilitas antar ekosistem merupakan elemen keanekaragaman hayati. Seluruh biosfer bumi merupakan ekosistem karena unsur-unsurnya berinteraksi. Pada skala yang lebih kecil, prinsip panduannya adalah bahwa ekosistem yang terdefinisi dengan baik mempunyai interaksi yang kuat antar komponennya dan interaksi yang lemah melintasi batas-batasnya. Penilaian global dapat didasarkan pada 10 kategori: kelautan, pesisir, perairan pedalaman, hutan, lahan kering, pulau, pegunungan, kutub, kawasan budidaya, dan perkotaan. Kategori-kategori itu bukanlah ekosistem itu sendiri, namun masing-masing berisi sejumlah ekosistem. Ekosistem dalam setiap kategori memiliki serangkaian faktor biologis, iklim, dan sosial yang cenderung berbeda antar kategori. Lebih khusus lagi, secara umum terdapat kesamaan yang lebih besar dibandingkan antara masing-masing kategori dalam kondisi iklim, kondisi geofisika, pemanfaatan yang dominan oleh manusia, tutupan permukaan berdasarkan jenis tutupan vegetasi pada ekosistem darat atau pada perairan tawar, payau, air asin, komposisi spesies, dan sistem institusi pengelolaan sumber daya. Faktor-faktor yang menjadi ciri ekosistem di setiap kategori sangat saling terkait. Misalnya, padang rumput ditemukan di banyak daerah yang potensi penguapannya melebihi curah hujan. Padang rumput pada gilirannya cenderung digunakan oleh manusia baik sebagai lahan penggembalaan atau untuk tujuan pertanian. Kawasan yang digunakan sebagai lahan penggembalaan cenderung memiliki sistem pengelolaan sumber daya yang bersifat pastoral, terkadang nomaden. Oleh karena itu, faktor-faktor ini, potensi penguapan yang tinggi dibanding curah hujan, tutupan padang rumput, penggunaan ternak, dan sistem pengelolaan pastoral atau nomaden, cenderung ditemukan bersamaan.
Jasa ekosistem adalah kondisi dan proses ekosistem alami yang melaluinya dan spesies yang membentuknya, menopang, dan memenuhi kebutuhan manusia. Mereka menjaga keanekaragaman hayati dan produksi barang-barang ekosistem seperti makanan laut, kayu, bahan bakar, biomasa, serat alami, dan banyak obat-obatan, produk industri, dan lain-lain. Barang ekosistem seperti makanan dan jasa mewakili kehidupan. Mereka menjaga keanekaragaman hayati dan produksi barang-barang ekosistem seperti makanan laut, kayu hijau, bahan bakar, serat, dan banyak obat-obatan, dan lain-lain. Jaga ekosistem telah dikategorikan dalam beberapa cara. Dalam materi ini, kita akan menggunakan pengkategorian menurut Millennium Assessment Framework. Millennium Assessment Framework membuat kategori berdasarkan fungsi. Jasa ekosistem menurut garis fungsi ini terdiri dari kategori jasa penyedia, pengatur, jasa budaya, dan jasa pendukung. Pertama, jasa penyedia. Contoh hasil-hasil yang diperoleh dari ekosistem penyedia antara lain makanan dan serat. Hal ini mencakup berbagai macam produk makanan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mikroba, serta bahan-bahan seperti kayu, rami, sutra, dan banyak produk lain yang berasal dari ekosistem. Bahan bakar, kayu, kotoran hewan, dan bahan biologis lainnya berfungsi sebagai sumber energi. Sumber daya genetik, ini termasuk gen dan informasi genetik yang digunakan untuk pemulihan hewan dan tumbuhan, serta bioteknologi. Biokimia, obat-obatan alami dan farmasi. Banyak obat-obatan, biosida, bahan tambahan makanan seperti alginat, dan bahan biologis berasal dari ekosistem. Sumber daya hias, produk hewani seperti kulit dan cangkang serta bunga digunakan sebagai hiasan. Air tawar, air bersih adalah contoh lain dari keterkaitan antar kategori. Dalam hal ini antara jasa penyedia dan pengaturan. Jasa ekosistem yang berikutnya adalah jasa pengatur. Berikut manfaat yang diperoleh dari pengaturan proses ekosistem, antara lain pemeliharaan kualitas udara. Ekosistem menyumbangkan bahan kimia dan mengekstraksi bahan kimia dari atmosfer, sehingga mempengaruhi banyak aspek kualitas udara. Pengaturan iklim. Ekosistem mempengaruhi iklim baik secara lokal maupun global. Misalnya pada skala lokal, perubahan tutupan lahan dapat mempengaruhi suhu dan curah hujan. Pada skala global, ekosistem memainkan peran penting dalam iklim dengan menyerap atau mengeluarkan gas rumah kaca. Pengaturan air. Waktu dan besarnya limpasan air, banjir, dan pengisian ulang akuifer dapat sangat dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan, termasuk perubahan yang mengubah potensi penyimpanan air dalam sistem seperti konversi lahan basah atau penggantian hutan dengan lahan pertanian atau lahan pertanian dengan kawasan perkotaan. Pengaturan erosi. Tutupan vegetasi berperan penting dalam retensi tanah dan pencegahan tanah longsor, pemurnian air, dan pengolahan limbah. Pemurnian dan pengolahan limbah dari ekosistem dapat menjadi sumber pengotor. Jadi, ekosistem bisa menjadi pengotor pada air tawar, namun dapat juga menjadi penyaring atau menguraikan sampah organik yang masuk ke perairan pedalaman, serta ekosistem pesisir dan laut. Regulasi penyakit manusia. Perubahan ekosistem dapat secara langsung mengubah banyaknya patogen yang ada pada manusia seperti kolera dan dapat mengubah banyaknya vektor penyakit seperti nyamuk. Regulasi atau pengaturan hayati. Perubahan ekosistem mempengaruhi prevalensi hama dan penyakit tanaman dan ternak. Penyerbukan. Perubahan ekosistem mempengaruhi distribusi, kelimpahan, dan efektivitas penyerbuk. Perlindungan terhadap badai. Kehadiran ekosistem pesisir seperti hutan bakau dan terumbu karang dapat secara signifikan mengurangi kerusakan akibat angin topan atau gelombang besar. Berikutnya jasa ekosistem budaya.
Beberapa manfaat non-materi yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengayaan spiritual, pengembangan kognitif, refleksi, rekreasi, dan pengalaman estetika, termasuk di dalamnya keanekaragaman budaya. Keanekaragaman ekosistem merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keanekaragaman budaya. Nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Banyak agama yang melekatkan nilai spiritual dan keagamaan pada ekosistem atau komponennya. Sistem pengetahuan, tradisional dan formal. Ekosistem mempengaruhi jenis sistem pengetahuan yang dikembangkan oleh budaya yang berbeda. Nilai-nilai pendidikan. Ekosistem dan komponen serta prosesnya memberikan dasar bagi pendidikan formal dan informal di banyak masyarakat. Inspirasi. Ekosistem menyediakan sumber inspirasi yang kaya untuk seni, cerita rakyat, simbol nasional, arsitektur, dan periklanan. Nilai estetika. Banyak orang menemukan keindahan atau nilai estetika dalam berbagai aspek ekosistem, sebagaimana tercermin dalam dukungan terhadap teman, pemandangan indah, dan pemilihan lokasi perumahan. Hubungan sosial. Ekosistem mempengaruhi jenis hubungan sosial yang dibangun dalam budaya tertentu. Masyarakat nelayan misalnya dalam banyak hal berbeda dengan hubungan sosialnya dengan masyarakat penggembala nomaden atau masyarakat pertanian. Rasa tempat. Banyak orang menghargai sense of place yang diasosiasikan dengan ciri-ciri lingkungan mereka, termasuk aspek ekosistem. Nilai-nilai warisan budaya. Banyak masyarakat yang sangat menghargai pemeliharaan lanskap yang penting secara historis atau spesies yang penting secara budaya. Rekreasi dan ekowisata. Orang seringkali memilih tempat untuk menghabiskan waktu luangnya, sebagian berdasarkan karakteristik lanskap alam atau lanskap budaya di wilayah tertentu. Jasa kebudayaan terikat erat dengan nilai-nilai dan perilaku kemanusiaan serta institusi manusia dan pola organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, persepsi mengenai jasa budaya cenderung berbeda antar individu dan komunitas dibandingkan persepsi mengenai pentingnya produksi pangan. Jasa budaya ekosistem yang terakhir adalah jasa pendukung. Jasa pendukung adalah jasa yang diperlukan untuk produksi semua jasa ekosistem lain. Perubahan ini berbeda dengan penyediaan, pengaturan, dan jasa budaya karena dampaknya terhadap masyarakat bersifat tidak langsung atau terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan perubahan pada kategori lainnya mempunyai dampak yang relatif langsung dan berjangka pendek terhadap masyarakat. Beberapa jasa seperti pengendalian erosi dapat dikategorikan sebagai jasa pendukung dan pengatur, tergantung pada skala waktu dan seberapa cepat dampaknya terhadap manusia. Misalnya, manusia tidak secara langsung menggunakan jasa pembentukan tanah. Meskipun terjadi perubahan dalam hal ini, secara tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat melalui dampak terhadap penyediaan jasa produksi pangan. Demikian pula, iklim dapat berdampak pada iklim lokal atau global dalam skala waktu tertentu yang relevan dengan pengambilan keputusan manusia. Sedangkan produksi gas oksigen melalui fotosintesis dikategorikan sebagai jasa pendukung karena berdampak pada konsentrasi gas oksigen di atmosfer yang akan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Beberapa contoh jasa pendukung yang lainnya adalah produksi primer, seperti produksi oksigen atmosfer, pembentukan dan retensi tanah, siklus unsur hara, siklus air, dan penyediaan habitat. Modifikasi habitat, invasi, dan banyak faktor lainnya menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati di banyak bagian dalam sebagian besar ekosistem. Penelitian telah mengidentifikasi hubungan antara perubahan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Salah satu faktor terpenting yang diidentifikasi adalah tingkat redundansi fungsional yang ditemukan dalam suatu ekosistem. Hal ini menunjukkan adanya substitusi spesies dalam kelompok fungsional dalam satu ekosistem, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh hilangnya satu atau lebih spesies dapat dikompensasi oleh spesies lain. Misalnya, di banyak ekosistem terdapat beberapa spesies yang menfiksasi nitrogen, dikenal dengan kelompok fungsional spesies. Jika hilangnya salah satu dari mereka dikompensasi oleh pertumbuhan yang lain dan tidak ada hilangnya fiksasi nitrogen secara keseluruhan, maka terjadi redundansi fungsional dalam ekosistem tersebut. Namun beberapa spesies memberikan kontribusi yang unik atau tunggal terhadap fungsi ekosistem, sehingga
hilangnya spesies tersebut menjadi perhatian yang lebih besar. Perubahan kecil pada keanekaragaman hayati pada sistem yang beragam hanya menyebabkan perubahan kecil dalam fungsi satu ekosistem, termasuk produksi jasa, sehingga tidak ada spesies dengan peran unik yang hilang. Namun kemungkinan hilangnya fungsi secara signifikan meningkat seiring dengan semakin banyaknya spesies yang hilang dan berkurangnya redundansi, yaitu terdapat hubungan asimptotik antara keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Redundansi yang lebih besar menunjukkan jaminan yang lebih besar bahwa suatu ekosistem akan terus menyediakan tingkat layanan yang lebih tinggi dan lebih dapat diprediksi. Pengganti tersedia untuk beberapa jasa ekosistem, meskipun seringkali biaya substitusi teknologi tinggi dan mungkin dapat menggantikan seluruh jasa yang hilang. Misalnya, instalasi pengelolaan air dapat menggantikan ekosistem dalam menyediakan air minum bersih, meskipun hal ini mungkin mahal dan tidak akan mengatasi dampak pencemaran air terhadap komponen ekosistem lain dan layanan yang diberikannya. Akibat lain dari substitusi adalah seringkali individu yang memperoleh manfaat bukanlah mereka yang awalnya memperoleh manfaat dan jasa ekosistem tersebut. Misalnya, produksi ikan pesisir lokal dapat digantikan oleh budidaya udang di daerah tropis. Namun, individu yang mencari nafkah dari perikanan tangkap bukan mereka yang akan mendapatkan keuntungan dari fasilitas budidaya udang yang baru. Oleh karena itu, penilaian menyeluruh terhadap ekosistem dan jasa-jasanya harus mempertimbangkan informasi tentang biaya pengganti, biaya peluang mempertahankan layanan, biaya dan dampak lintas layanan, dan dampak distribusi dari substitusi apapun. Demikian materi ini, secara garis besar, disampaikan bahwa lingkungan memberi jasa dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara umum terdapat 4 jasa, yaitu jasa penyedia, jasa pengatur, jasa budaya, dan jasa pendukung. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita berjumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa.